untuk waktu ini Tuhan. Kau menyempatkan kami, berikan kekuatan pada kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan kepada Bapak Gembala kami Tuhan yang tidak sempat hadir. Engkau sembuhkan, Engkau lawat Tuhan, seperti janji-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Kuatkan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam sejahtera, saudara-saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Gembala saat ini sedang masih dalam kelemahan tubuh ya. Memang sudah kembali di rumah, tetapi masih kelemahan tubuh, dan beberapa waktu yang lalu berpesan untuk saya menggantikan ya, mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, rasanya tidak akan cukup ya waktu untuk kita menyaksikan kekuatan iman yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan mulai dari awal mulai dari kejadian, kemudian perjalanan nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan hingga saat ini dalam kehidupan modern ya. Iman itu kuat karena ia adalah dasar, karena ia adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bahkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Bagaimana tidak kuat ya. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukti ya. Meskipun apa? Meskipun tidak kita lihat ya, kita sering sudah membaca notes tersebut. Kita akan membaca kembali Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Oh, maafkan ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama maksud saya ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itu iman itu bukti. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan iman itu bahkan menaklukkan kerajaan-kerajaan. Bahkan dikatakan juga pekerjaan iman, oleh karena pekerjaan iman, ibu-ibu menerima kembali anak-anak yang mati ya. Ya, itu juga menunjuk pada mati rohani yang banyak dialami oleh anak muda yang terjadi di zaman-zaman saat ini. Ayat yang ke-34 dan 35 atau 32 lebih dahulu kita membaca ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Itu adalah peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama ya, pada zaman-zaman dahulu, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ayat yang ke-35, ibu-ibu telah menerima kembali
orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau tadi dikatakan ibu-ibu menerima kembali anak-anaknya yang mati, ya, itu juga menunjuk pada mati rohani yang banyak dialami oleh anak-anak muda yang terjadi di zaman-zaman akhir ini. Mati karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran, karena dosa-dosa, karena hidup di dalam kegelapan, karena hidup mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, ya, yang bekerja pada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak dengar-dengaran. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, bisa dikatakan, karena dahulu sudah mati, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, roh-roh itu bekerja, ya, di sekitar kita, dan mereka lah sebenarnya yang mempengaruhi, yang menarik kehidupan itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena mereka menguasai hati dan pikiran kita jikalau kita tidak berpegang pada firman. Orang yang tidak menurut firman itu terlalu bahaya, ya. Karena dia menjadi orang-orang yang durhaka, orang yang tidak dengar-dengaran. Dan kita tahu bahwa apa hasilnya, apa bahayanya. Tidak tanggung-tanggung, ya. Firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut, ya. Itu sebabnya, saudara, jika dosa itu terlalu berbahaya, ya, yaitu maut, justru kan dosa itu bahaya, maut itu sebabnya, maka Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam penghukuman. Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa itu ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Allah tahu, karena Bapa tahu bahwa upah dosa itu maut, itu sebabnya Allah mengorbankan putranya yang tunggal, ya, yang menjadi juru selamat kita, yang menyertai kita senantiasa. Pada masa-masa atau hari-hari terakhir ini, apalagi sebagai orang-orang tua, ya, sebagai orang tua, kita harus mempunyai iman yang kuat. Supaya kita apa? Supaya kita dapat menaklukkan roh-roh yang bekerja dan merajalela yang mencoba menguasai anak-anak kita, sehingga anak kita bisa kembali pada jalan yang benar. Ya. Pada masa-masa terakhir ini, memang, ya, kuasa kegelapan tidak main-main, dan itulah yang menguasai setiap kehidupan manusia. Kita coba membuka 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga.
pada masa-masa akhir ini, ya, kita apalagi sebagai orang tua harus mempunyai iman yang kuat supaya kita dapat menaklukkan roh yang bekerja dan merajalela dan menerima kembali anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mengalami mati rohani, yang tadinya sebenarnya justru adalah orang-orang yang beribadah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita sudah alami ya masa-masa sekarang ini, bukan masa-masa yang mudah, masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Seberapa banyak kita saksikan itu, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, kalau menjadi hamba uang, mencintai diri tidak tanggung-tanggung. Bahkan kita sering lihat di pemberitaan bagaimana seorang anak sampai hati membunuh orang tuanya sendiri hanya perkara-perkara hal sepele karena kemauannya mungkin tidak dipenuhi. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama atau tidak suci, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi katakan sana, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beribadah juga. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Siapa? Manusia zaman akhir, ya, yang istilahnya casingnya, ya, yang permukaannya kelihatan rohani, beribadah, tetapi ya tidak menutup kemungkinan ternyata kemudian itu hanya permukaan aja. Hatinya dikuasai Allah oleh roh-roh yang bekerja di dalam kerajaan di udara, ya, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka menjelekkan orang dan sebagainya seperti yang kita baca bersama-sama, ya, pemfitnah. Itu sebabnya kita harus memiliki iman yang kuat. Dan iman itu timbul karena pendengaran. Karena pendengaran terhadap firman Tuhan. Firman itu yang mendatangkan iman bagi orang-orang percaya. Roma pasal yang ke-10. Suratan Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke Roma pasal ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi itu pendengaran yang benar, ya. Kalau tadi di dalam suratan 2 Timotius, mereka dikuasai oleh kerajaan angkasa, ya, karena tidak dengar-dengaran, tapi dengar-dengarannya pada penguasa kerajaan angkasa. Tetapi dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah yang menumbuhkan, itulah yang kemudian menghasilkan iman yang kuat bagi anak-anak Tuhan karena mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya jangan kita juga jemu-jemu untuk suka menerima firman Tuhan. Bahkan kita berdoa, ya, mohon kemurahan Tuhan
untuk supaya dalam ibadah-ibadah kita terjadi pembukaan firman melalui siapa saja hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Dengan adanya pemberitaan firman yang sebenarnya adalah pribadi Tuhan, pribadi Kristus sendiri, maka Tuhan akan turut bekerja dan meneguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Ya. Dengan adanya pemberitaan firman yang notabene firman itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, maka Tuhan Yesus akan turut bekerja dan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib yang akan menyertainya. Markus pasal yang ke-16 Injil Markus pasal yang ke-16 ya, ayat yang terakhir ya, ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Ingat ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara, setelah Tuhan Yesus berfirman, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah kemenangan iman. Itulah kekuatan iman yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan, yang bahkan di awal tadi saya katakan, Alkitab juga mengatakan tidak akan cukup waktu untuk disaksikan, karena senantiasa menjadi kesaksian terus-menerus bagi kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu peristiwa. Ya, kalau tadi kita baca dalam ibadah tadi diceritakan ya, pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh para nabi, ya, mulai dari Abraham, kemudian Musa, ya, Daud, dan seterusnya. Ya. Ada satu peristiwa yang menunjukkan kuatnya hubungan antara iman dan firman. Ya. Jadi di dalam Roma tadi, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan ini kita lihat ada satu peristiwa yang menunjukkan kuatnya hubungan antara iman dan firman. Kita baca Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk ini. Lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita lihat satu peristiwa yang
menunjukkan kuatnya hubungan antara iman dan firman Tuhan ya. Pohon ara itu sudah menjadi kering setelah dikutuki Tuhan Yesus ya. Kita baca ayat di atasnya, Markus pasal yang 11 ayat yang ke-12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi ada peristiwa ya, di Markus pasal 11 ayat 12 tadi, pohon ara itu dikutuk. Kemudian di ayat yang ke-20, keesokan harinya atau pagi-pagi hari ketika Yesus beberapa hari selanjutnya, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid melewati itu, mereka menyaksikan pohon ara itu sudah menjadi kering. Apa yang terjadi? Setelah mengetahui pohon ara itu kering, Tuhan Yesus justru menjawab mengatakan, percayalah kepada Allah. Ya. Bisa juga mungkin kita mengartikan, milikilah iman kepada Allah, pada firman. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa iman itu diperoleh dari pendengaran pada firman Tuhan. Jadi firman itulah yang mengerjakan iman, yang menjadikan segala sesuatu sebagaimana dinyatakan juga di dalam Injil Yohanes. Firman itu yang menjadikan dari tiada menjadi ada. Ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ya. Itu kuatnya firman ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, percayalah kepada Allah. Percayalah pada firman. Kemudian ayat yang berikutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dari tidak ada menjadi ada, sehingga dengan demikian tidak ada sesuatu yang tidak kita terima jika kita menghargai firman. Ketika kita menghargai firman itu, kita meyakini, kita percaya pada firman itu, maka firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi tanpa firman, tanpa iman, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sebaliknya, dengan kita memiliki iman dan percaya, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan Yesus, dengan kata lain, jika kita menghargai firman Tuhan, maka pasti segala sesuatu yang baik itu akan kita terima, akan kita alami. Firman itu menjadi atau membuat segala sesuatu menjadi ada. Dan kita baca lagi di di suratan 2 Petrus 3 ayat yang ke 2 Petrus 3
2 Petrus 3 ayat yang ke-5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Firman itu membuat segala sesuatu menjadi ada. Tetapi juga Dia yang akan menghakimi, ya, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya. Ya, itu betapa kuatnya hubungan antara iman dan firman. Saudaraku dikasihi Tuhan, tadi di Ibrani juga dituliskan banyak, ya, saksi-saksi iman, ya, termasuk juga dari Habel, Henokh, Musa, Nuh, Sarah, Daud, Gideon, ya. Semuanya diceritakan dalam Perjanjian Lama. Ada lagi satu peristiwa juga, ya. Kalau tadi hubungan antara iman dan firman, ada satu peristiwa juga dalam Perjanjian Baru yang sekali lagi menunjukkan iman itu kuat, ya. Menunjukkan juga iman dari orang tua untuk anak-anak. Ya. Iman dari orang tua itu merupakan kekuatan untuk menaklukkan kuasa kegelapan, ya. Terlebih bagi anak-anak kita, ya. Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Ya, ini ada satu peristiwa juga, ya. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Satu peristiwa yang menunjukkan kuatnya iman, ya, yang dimiliki orang tua untuk menaklukkan kuasa kegelapan, ya, yang dialami, yang menguasai anak-anaknya. Itu juga tertulis juga selain di Matius, sudah juga bisa baca juga di Markus, ya, pasal yang sama, pasal 15, saja beda ayatnya aja, ya. Ya, iman yang timbul karena apa, saudara? Karena pendengaran firman. Kesetiaan dan iman para orang tua
merupakan jaminan pertolongan bagi anak-anak kita. Jadi bagi anak-anak, hormati ya orang tua. Hormati nikah orang tuamu, supaya ada pertolongan dan ya, supaya ada pertolongan selalu dari Tuhan. Karena apa? Karena iman dan percaya orang tua. Ada hal yang menarik ya, jangan seperti Ham. Sudah tahu Ham? Ya, putra dari salah satu seorang anak dari siapa? Dari Nabi Nuh ya. Ham, ia justru mentertawakan orang tuanya Nuh ya, sehingga akhirnya apa? Bukan berkat, bukan pertolongan, malah kutuk ya. Kejadian ya sudah bisa baca ya, karena itu sudah Kejadian pasal ke-9 sudah bisa catat ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga saya kira mungkin memang itu baik untuk kita jadikan satu apa namanya ya, Kejadian pasal ke-9. Ini contoh yang lain ya. Kalau tadi di dalam Matius tadi kuatnya iman orang tua untuk keselamatan anak-anaknya, sebaiknya di Kejadian pasal ke-9 ini adalah pengalaman atau peristiwa Ham ya. Kejadian 9 ya. Ya, Kejadian 9 pasal yang 9 ayat yang 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka ialah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, masbuklah ia, dan ia tidak berpakaian dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat yang kita sambung ya, kita 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi pula sebaliknya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, itu satu peristiwa yang lain ya. Kalau tadi di Matius tadi diceritakan bagaimana kuatnya iman seorang ibu, iman orang tua, baik keselamatan anak-anaknya, tapi sebaliknya, ya, tidak kejadian seorang anak yang menertawakan, ya, yang tidak menghormati orang tuanya adalah kutuk. Saudara-saudara, memang tadi dalam Matius, kembali ke Matius tadi ya, yang ibu tadi ya, yang iman yang sangat kuat tadi ya, dalam Matius pasal 5 tadi, pasal 15 maksud saya, memang tidak layak roti itu diberikan pada anjing. Ya, anjing itu juga menuju pada kekotoran ya, yang sebenarnya juga menuju pada kita yang tidak layak menerima roti, menerima tubuh Kristus. Tapi kita ingat, dalam peristiwa Passover, dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir atau Paskah ya,
Firman Tuhan mengatakan, seekor anjing Israel, dia lebih berharga daripada anak sulung Mesir. Apa artinya, saudara? Jika perempuan itu dia mengatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan tidak layak roti itu diberikan pada anjing. Ya. Memang, ya, merujuk pada kita yang tidak layak menerima roti, menerima tubuh Kristus, ya. Tapi, ya, itulah kemurahan Tuhan, ya. Kita coba baca, ya. Keluaran pasal yang ke-11, ya, ini kita akan periksa Keluaran pasal yang ke-11, ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada perempuan tersebut tidak layak roti diberikan kepada anjing, ya. Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ya, ini adalah peristiwa tulah ke-10, ya. Ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Keluaran 11 pasal yang ke-4, pasal yang 11 ayat yang ke-4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Itulah menunjukkan kuatnya pembelaan Tuhan, ya. Meski seekor anjing, kenistaan, kekotoran, tapi jika percaya pada firman Tuhan, beriman, dia akan mendapatkan pelepasan, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita sekali lagi meninggalkan iman dan percaya kita. Pada siapa? Pada pribadi firman itu. Firman yang sudah menjadi daging, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang hidup, yang sudah menjadi daging, bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menerima perjamuan kudus, menerima darah dan tubuh Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. Kita menyanyikan, saya undang ayat perjamuan untuk masuk ke depan. Kita menyanyikan sebuah pujian. Dia terlebih besar, dia terlebih besar.
puji hormat, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Bapanya orang-orang beriman, Allah yang bertata di kerajaan surga yang Maha Kudus. Melalui kuasa firman-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadikan diri manusia, sehingga bisa menjadi teladan bagi kami, bagaimana kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai umat-Mu, untuk menapaki jalan hidup kami dari hari ke hari, menuju suatu tempat, menuju suatu keadaan di mana kami bersekutu bersama-sama orang kudus di dalam satu gereja-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Terlebih untuk hari ini Tuhan, Kau sudah memakai hamba-Mu, sabda firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Banyak memberikan makanan rohani bagi kami ya Tuhan. Banyak pesan-pesan yang dapat kami terima Tuhan. Bagaimana kami harus beriman, bagaimana kami harus menyikapi hidup di zaman saat sekarang ini. Zaman yang keadaannya serba tidak menentu, di mana waktu-waktu kedatangan-Mu sepertinya sudah sangat dekat sekali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjalankan segala titah-titah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan. Bawa Tuhan anak-anak kami Tuhan untuk mendekat kepada-Mu Tuhan. Buka hatinya Tuhan untuk bertaruh firman-Mu. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kemurahan-Mu saja berlaku bagi anak-anak kami, bagi kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Doa kami juga Tuhan untuk hamba-Mu, untuk umat-Mu Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, kuatkan Tuhan, buka tabir misteri yang terkandung di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga apabila kami Tuhan mendapatkan iman dari-Mu Tuhan, menjadi suatu makna dan arti yang sangat besar bagi kehidupan kami Tuhan. Segala korban-Mu ini ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berada mengucap syukur, haleluya, 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 amin. Ya, kita nyanyikan tadi nomor 44 tadi, 144. Biar lebih besar, sementara nanti perjamuan kudus dijalankan dan dibagikan. Besar
akan mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita akan makan, minum darah dan tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan, darah Tuhan tinggi-tinggi atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum darah Tuhan bersama-sama.